Pernah nggak sih kita berada dalam sebuah kelompok yang isinya banyak perbedaan? Mulai dari cara berpikir, cara berbicara, sampai cara menyelesaikan masalah. Tapi justru dari proses itulah kita belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan bagaimana memahami satu sama lain. Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah dinamika kelompok yang beranggotakan Siti Nurjanah, Randy Aditya, Aisyah Nurul Fadilah, Siti Padilah, Fitri Novianti, Vina Oktaviana, dan Salma Hira Az-Zahra. Melalui video ini, kami akan mereview kembali pembelajaran yang telah kami pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah dinamika kelompok. Hal pertama yang kami pelajari adalah konsep dasar dinamika kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam kelompok, setiap anggota memiliki peran, tanggung jawab, serta cara berinteraksi yang berbeda. Oleh karena itu, dinamika kelompok tidak hanya membahas tentang kemampuan orang yang bekerja sama, tetapi juga saling memahami dan menyesuaikan diri masing-masing. Dari materi ini, kami memahami bahwa sebuah kelompok bisa berjalan baik ketika seluruh anggota mampu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua ada aspek yang mempengaruhi dinamika kelompok. Dalam dinamika kelompok, salah satu cara aspek yang sangat penting adalah komunikasi. Komunikasi melibatkan dua pihak, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Dalam proses ini, komunikasi dipengaruhi oleh sikap, emosi, kepercayaan, dan cara setiap individu berinteraksi. Komunikasi juga terjadi melalui penyampaian pesan yang berasal dari gagasan seseorang, kemudian disampaikan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Agar pesan dapat dipahami dengan baik, diperlukan proses mulai dari menarik perhatian, memahami kebutuhan, dan memberikan pemahaman hingga mendorong tindakan. Keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi oleh media sebagai perantara pesan, sehingga proses penyampaian dapat berjalan dengan efektif. Dalam kelompok, kami komunikasikan menjadi kunci utama dalam menjaga kekompakan dan kelancaran tugas. Dalam dinamika kelompok, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada. Salah satunya yaitu adanya tujuan kelompok, adanya struktur kelompok, dan juga adanya fungsi tugas kelompok. Nah, tujuan ini sendiri adalah suatu arah yang ingin dicapai bersama oleh suatu kelompok. Kemudian, struktur ini adalah peran dan juga posisi bagi seorang anggota, serta fungsi atau tugas kelompok itu adalah pembagian tanggung jawab dalam suatu kelompok. Nah, dalam kelompok kami, setiap anggota itu memiliki peran masing-masing agar pekerjaan ini dapat berjalan lebih terarah. Nah, dari materi ini, kami memahami bahwa sebuah kelompok ini dapat berjalan efektif jika setiap unsur di dalam ini saling mendukung. Dalam perkembangan kelompok, terdapat proses yang menjelaskan bagaimana sebuah kelompok terbentuk dan juga berkembang. Salah satunya adalah teori perkembangan kelompok dari Tuchman, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Kelompok tidak langsung berjalan sempurna, tetapi melalui proses saling mengenal, munculnya perbedaan, penyesuaian, hingga akhirnya mampu bekerja sama dengan lebih stabil. Dalam proses pengerjaan video ini, kami juga mengalami tahapan tersebut secara langsung. Dari sini kami memahami bahwa kelompok berkembang melalui proses, bukan secara instan. Kelompok memiliki beberapa tahapan perkembangan dari awal hingga akhir. Tahap yang pertama yaitu tahap praafiliasi, yang dimana anggota mulai saling mengenal dan membangun hubungan. Yang kedua, tahap fungsional, terjadi ketika kelompok sudah kompak dan mulai terbagi peran masing-masing. Yang terakhir, tahap disolusi adalah saat kekompakan berkurang dan juga kelompok akhirnya berpisah. Dari materi ini, kami memahami bahwa setiap kelompok itu memiliki siklus dari terbentuk, berkembang, hingga berakhir. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mata kuliah ini, kami mempelajari 6 gaya kepemimpinan, diantaranya transformasional, transaksional, situasional, birokrasi, karismatik, dan laissez-faire. Nah, esensi yang kami dapat dari pembelajaran ini adalah kami dapat memahami bahwa setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan masing-masing dan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi anggota agar tujuan dapat tercapai dengan baik.
Di akhir pembelajaran, kami mempelajari teori Johari Window. Teori ini menjelaskan bahwa pemahaman diri terdiri dari 4 bagian, yaitu open area, hidden area, blind area, dan unknown area. Open area adalah bagian diri yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Hidden area adalah bagian kita yang tahu tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Blind area adalah bagian diketahui orang lain tetapi kita tidak tahu. Sedangkan unknown area adalah bagian yang belum diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Melalui teori ini, kami memahami bahwa mengenal diri sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga melalui orang lain dan interaksi yang terjadi. Dalam kelompok, kami juga menyadari bahwa setiap anggota memiliki potensi yang mungkin belum sepenuhnya terlihat. Dari sini kami belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam membangun kerjasama kelompok. Dari seluruh proses pembelajaran yang telah kami lalui, kami menyadari bahwa setiap kelompok memiliki dinamika yang berbeda. Ada perbedaan pendapat, proses penyesuaian, kerjasama, hingga konflik kecil yang justru menjadi bagian dari proses belajar. Tanpa disadari, dinamika kelompok selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemanan, organisasi, keluarga, bahkan lingkungan sosial. Karena pada akhirnya, sebuah kelompok bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang tumbuh dan belajar bersama di dalam prosesnya.